Shalom umat percaya, kita semua mau percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang terbaik buat hidup kita. Banyak hal kita tidak pahami dan tidak kita bisa lihat, tapi kita percaya rancangannya sempurna atas hidup kita. Kita berdoa. Kembali kami mau mensyukuri segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna untuk hidup kami. Dan kami percaya saat ini ketika kami datang, Tuhan, Engkau juga melihat hati kami yang terus mau dekat kepada Engkau, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian kami, sembah dan hormat kami mau naikkan buat Raja kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkuasalah atas kami semua Tuhan, beracaralah dan biarlah hanya yang manis yang terdengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh, kami tetap percaya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
rancangan rencanamu yang indah buat hidup kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan di tempat ini, nyatakan kasih setiamu, kemuliaanmu buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Nyatakan kemuliaanmu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Biarlah hari ini berkumandang bahwa Yesuslah Tuhan, bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan hanya untuk sekelompok golongan, atau bukan hanya untuk beberapa keluarga, tetapi biarlah Yesus adalah Tuhan bagi segala-galanya. Salam hormat bagi Tuhan tentunya, dan juga anugerah rahmat-Nya bagi setiap umat percaya dimanapun berada pada saat ini. Kita naikkan syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun dalam hari-hari yang kita lalui tidak selalu menyenangkan dan tidak selalu cocok bagi kita, ada kalanya kita harus berjumpa dengan pergumulan, harus berjumpa dengan persoalan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, menjadikan kita semakin mengenal Tuhan kita. Karena dalam kekristenan umat percaya, tidak pernah ada jaminan bahwa kita tidak akan berhadapan dengan kesusahan, penderitaan, bahkan aniaya. Ada sebuah kisah terkenal di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus masuk dalam sebuah situasi bersama dengan murid-muridnya dan murid-muridnya ada di belakangnya, mengikutinya. Berarti Yesus yang memimpin perjalanan ini. Ayat berikutnya di 24 dikatakan, sekonyong-konyong. Dengan kata lain, tiba-tiba umat percaya. Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Tadi saya katakan bahwa
Tidak ada jaminan bahwa di dalam kekristenan tidak akan berhadapan dengan sesuatu yang mengagetkan. Yesus yang menuntun murid-muridnya masuk ke dalam perahu untuk mengadakan sebuah perjalanan. Tetapi tiba-tiba, kalau tiba-tiba berarti tidak direncanakan, tidak diperkirakan, dan akan mengagetkan semua orang. Yang tadinya perjalanan mungkin angin sepoi-sepoi, gelombangnya tenang, tiba-tiba terjadi gelombang yang besar dan perahu murid-muridnya terhempas ke kanan, terhempas ke kiri. Kita bisa bayangkan situasinya ketika itu. Dan mungkin di antara kita berkata, loh, bukankah ada Yesus di dalam itu? Kenapa masih ada gelombang yang besar yang bisa dialami oleh murid-muridnya yang mengakibatkan, kita lanjutkan ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini ungkapan ketakutan umat percaya. Muridnya ketakutan ya, karena sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan, padahal ada Tuhan di dalamnya. Tapi mereka takut dan khawatir. Sampai akhirnya ayat yang ke-26, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mungkin ketika kita bangun pagi semuanya baik-baik saja, dan kita tidak akan menyangka ada sesuatu di luar dugaan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bangun pagi, kita tidak lupa berdoa. Kita tidak lupa membaca Alkitab, bersaat teduh dengan Tuhan. Dan rasanya ketika kita keluar dari pintu kamar kita akan berkata hari yang menyenangkan. Tetapi tidak lama kemudian ada berita yang masuk ke telinga kita. Atau ada peristiwa terjadi yang kita tidak menyangka itu akan terjadi di hari yang kita anggap berbahagia. Umat percaya, kita sudah harus siap sedia bahwa dalam hidup ini segala sesuatu tidak selalu menyenangkan. Dalam hidup ini bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diperkirakan, yang tidak cocok buat kita. Sekalipun kita sudah berdoa, sekalipun kita sudah membaca Alkitab. Dan itu membuat kita takut, ya. Membuat kita khawatir, ya. Karena keterbatasan kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi yang indahnya adalah ketika murid-muridnya merasa takut dan khawatir di tengah-tengah situasi itu, mereka berteriak kembali memanggil nama Yesus. Guru, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah itu juga sikap yang kita lakukan umat percaya. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, situasi yang mengejutkan, yang mungkin bisa melemahkan iman kita. Biarlah kita lakukan seperti yang murid-muridnya lakukan. Berteriak, panggil nama Tuhan. Berteriak, katakan Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Sekalipun kemudian Tuhan berkata sama murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Umat percaya dimanapun Anda berada, mungkin ketika kita juga berteriak minta tolong sama Tuhan, bukan sekedar ungkapan iman, tapi yang seperti tadi saya katakan, ungkapan ketakutan. Nah ketika murid-muridnya berkata, kenapa kamu takut? Kamu kurang beriman. Artinya, biarlah itu menjadi sebuah peringatan bagi kita, sekalipun kita berteriak kepada Tuhan di tengah ketakutan, iman tidak boleh ditinggalkan. Dalam ketakutan, kita berteriak kepada Tuhan, tetapi harus dengan hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan ada buat saya. Bukan berteriak dengan sia-sia, bukan berteriak dengan keputusasaan, bukan berteriak dengan kekecewaan, tetapi berteriak dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati saya, menolong saya. Dan kemudian kita tahu, ketika Tuhan bertindak, sesuatu terjadi, yang indah terjadi. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang mampu dan sanggup mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin akan ada gelombang yang terjadi dalam hidup Anda.
Atau Anda sedang berada di tengah-tengah gelombang, teriak nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Tapi ingat, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keputusasaan, tapi dengan pengharapan, dengan iman percaya. Dan saksikan Dia bertindak indah pada waktunya, menenangkan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas semua anugerah, atas kasih setiamu yang selalu tercurah untuk kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat sepertimu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas semuanya. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu nyata ya Bapa, setiap hari kami dapati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya yang sudah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau boleh kami menyadari, kami masih banyak sekali kesalahan ya Tuhan, kami masih banyak dosa ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, bila kami masih tidak percaya kepadamu ya Tuhan, kami kurang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami boleh diteguhkan lagi ya Tuhan, bahwa kami harus punya iman percaya, berseru penuh kepadamu ya Tuhan, memanggil Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan tidak ada badai apapun yang tidak bisa diredakan oleh Tuhan Yesus ya Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Bagian kami adalah percaya. Tambahkan iman percaya kami kepadamu terus Tuhan Yesus. Kami mau melakukannya Tuhan, firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus bertumbuh ya Tuhan ke arah-Mu ya Tuhan. Lebih percaya, lebih berseru lagi memanggil nama-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman yang sudah boleh kami dengar. Kalau kami hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendengar, itu tandanya adalah kesempatan bagi kami untuk tidak menyia-nyiakannya ya Tuhan. Kami mau menghidupinya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus ya Tuhan tertanam ya Bapa. Kami mau terus bertumbuh, kami mau terus berbuah ya Tuhan. Kami mau terus menghasilkan buah-buah roh ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hanya Engkau yang kami permuliakan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau bawa keluarga kami ke dalam doa kami hari ini ya Tuhan. Bapa sertai keluarga kami, suami kami, anak-anak kami ya Tuhan. Keluarga besar kami ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, sertai mereka ya Bapa, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah segala aktivitas yang mereka lakukan hari ini disertai oleh-Mu ya Tuhan, diberkati, diberikan keberhasilan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka supaya mereka terus setia kepadamu ya Tuhan, mereka punya pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa hari ini dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga mau bawa doa kami untuk gereja-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Untuk terus ya Tuhan ada di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati, lindungi gereja-Mu ya Tuhan untuk terus dapat menjangkau jiwa-jiwa, memperbaharui jiwa-jiwa ya Tuhan, bahkan menyembuhkan mereka yang sedang sakit ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya. Kami juga mau bawa bangsa dan negara kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau saat ini bangsa kami masih menghadapi banyak masalah ya Tuhan, banyak tantangan di depan kami ya Tuhan. Bapa, tolong bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau memberikan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Jokowi, Presiden kami beserta wakilnya dan beserta menteri dan jajarannya ya Bapak. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka mampu mengambil keputusan yang benar untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk terus kuat di dalam Engkau, setia kepadamu ya Tuhan. Curahkanlah ya Bapa kepada mereka ya Tuhan pertobatan ya Tuhan, supaya mereka terus ya Tuhan berjalan bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa berkati, hampiri mereka ya Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka, kesembuhan daripadamu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dan terlebih dari itu ya Tuhan, biarlah ya Bapa, roh mereka semakin kuat ya Bapa, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu melalui penyakit yang mereka alami ya Tuhan, sehingga mereka semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan ya Bapa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan ya Tuhan. Kalau saja mereka saat ini yang menyaksikan sedang dalam keadaan letih lesu berbeban berat ya Tuhan, Bapa jamah mereka ya Tuhan, Bapa berikan kekuatan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan, memberikan damai sejahtera kepada mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka semakin percaya kepada janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan, ajar kami untuk terus ya Tuhan, membiarkan Engkau ya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin kami terus menerus, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Hanya firman-Mu yang mampu memerdekakan kami, firman-Mu yang bisa menjadi kekuatan kesembuhan bagi kami, memulihkan kami ya Tuhan. Kami mau pegang terus janji-Mu ya Tuhan, kami mau melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus setia kepada janji-janji-Mu ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami setia, Tuhan akan datang memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.